Selamat pagi Pak Giri, izinkan kami dari kelompok 4 mempresentasikan hasil kerja tugas besar kami yang berjudul tentang merancang sistem aplikasi serah terima handheld berbasis web. Di kelompok ini beranggotakan saya sendiri Antonio Frito Samaral, rekan saya Devri Farhan, dan rekan saya Rubiatno. Pada slide yang pertama yaitu tentang pendahuluan. Latar belakang. PT Indomarko Prisma pertama atau Indomaret, sebuah perusahaan retail besar di Indonesia yang memiliki banyak cabang serta pusat distribusi. Sebagai mahasiswa sarjana teknik informatika, penting bagi kami untuk memperoleh pengalaman praktis dalam mengembangkan aplikasi berbasis web yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah di dunia industri. Proyek yang kami kerjakan berfokus pada perancangan dan pembangunan aplikasi serah terima handheld berbasis web di industri Indomaret menggunakan framework Coordinator 4 yang bertujuan untuk mempermudah proses operasional serta meminimalkan kesalahan manual. Tujuan proyek. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mengembangkan aplikasi serah terima handheld berbasis web di industri Indomaret dengan berfokus pada peningkatan efisiensi operasional dan manajemen perangkat handheld. Pengelolaan proyek dengan metode Agile dan Kanban Flow. Metode Agile dalam pengembangan proyek yaitu iteratif dan inkremental. Pengembangan dilakukan bertahap untuk memungkinkan evaluasi berkelanjutan. Yang berikut tahapan utama itu 1. Sprint planning. Identifikasi fitur utama setiap sprint berdasarkan prioritas. 2. Daily stand-up meeting. Pertemuan mingguan untuk evaluasi progres dan hambatan. 3. Sprint review dan retrospektif. Evaluasi fitur dan penyempurnaan untuk sprint berikutnya. Berikut metode Kanban Flow, itu ada pembagian tugas dan metode Kanban Flow-nya. Penjelasannya, uraian pembagian tugas menggunakan Kanban Flow yaitu 1. Backlog atau tugas yang direncanakan prioritas tinggi. Di sini menyusun rencana sprint, saya sendiri merancang alur bisnis sistem, Bang Devri, mengumpulkan aset desain Rubiatno, ada Bang Rubiatno. Yang kedua yaitu to do atau siap dikerjakan prioritas bervariasi, yaitu menyusun rencana sprint, saya sendiri Antonio, merancang alur bisnis sistem, ada Bang Devri, mengumpulkan aset desain, itu Bang Rubiatno. 3 itu in progress atau sedang dikerjakan. Pertama mengkoordinasikan daily stand up, yaitu saya sendiri Antonio, menyusun skema database, yaitu ada Bang Devri, mengembangkan prototype UI, yaitu ada Bang Rubiatno. Testing. Yang pertama evaluasi hasil sprint, itu saya sendiri Antonio. Validasi kebutuhan sistem, Bang Devri. Umpan balik dan Bang Rubiatno. Selesai dan lolos pengujian. Profile fitur selesai yaitu saya sendiri. Dokumen akhir sistem yaitu Bang Devri. Prototype final yaitu Bang Rubiatno. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Bang Devri. Silakan. Bab 3. Laporan kegiatan. Uraian kegiatan berikut jadwal kegiatan setiap anggota tim. Minggu ke-1
Bang Antonio sebagai project manager itu melakukan rencana sprint. Minggu kedua yaitu daily stand up. Minggu ketiga mengawasi implementasi sprint. Minggu keempat evaluasi progress sprint. Dan minggu kelima persiapan laporan hasil sprint. Untuk saya pada minggu ke-1 yaitu analisis kebutuhan sistem. Minggu kedua menyusun UML diagram. Minggu ketiga pengembangan skema database. Minggu keempat validasi kebutuhan sistem. Dan minggu kelima dokumen sistem akhir. Untuk Bang Rubiatno yang sebagai UI UX designer pada minggu ke-1 desain wireframe awal, menentukan style guide. Minggu ketiga mengembangkan prototype desain. Minggu keempat umpan balik pengguna. Minggu kelima finalisasi prototype UI UX. Rincian jadwal kegiatan tim. 1. Bang Antonio sebagai project manager minggu ke-1 menyusun rencana sprint. Minggu kedua memimpin daily stand up. Minggu ketiga mengawasi implementasi sprint. Minggu keempat evaluasi progress sprint. Minggu kelima menyiapkan laporan hasil sprint. Yang kedua, Depi Farhan sebagai sistem analis. 1. Minggu ke-1 menganalisis kebutuhan bisnis dan sistem. Minggu kedua menyusun diagram UML. Minggu ketiga mengembangkan skema database. Minggu keempat validasi kebutuhan sistem. Minggu kelima menyelesaikan dokumentasi sistem. Untuk Bang Rubiatno yang sebagai UI UX designer, minggu ke-1 mendesain wireframe awal. Minggu kedua menentukan style guide. Minggu ketiga mengembangkan prototype desain interaktif. Minggu keempat mengumpulkan umpan balik desain. Minggu kelima finalisasi prototype UI UX. Use case diagram. Proses utama use case diagram aktor admin login untuk mengolah sistem dan mendaftarkan perangkat baru dan data karyawan peminjam. 3. Melakukan verifikasi perangkat sebelum serah terima. 4. Menyerahkan perangkat kepada peminjam. 5. Membuat laporan serah terima perangkat. Aktor peminjam yaitu 1. Menerima perangkat yang diserahkan oleh admin. 2. Mengonfirmasi penerimaan perangkat setelah serah terima selesai. Relasi use case, verifikasi perangkat, dan konfirmasi penerimaan adalah bagian dari proses serah terima perangkat. Diagram activity. Proses utama dalam diagram activity: 1. Login dan pendaftaran. Admin memastikan perangkat dan karyawan terdaftar di sistem. 2. Validasi dan verifikasi. Sistem dan admin memvalidasi serta memverifikasi perangkat sebelum digunakan. 3. Serah terima. Admin menyerahkan perangkat dan peminjam memberikan konfirmasi penerima. 4. Laporan. Sistem mencatat transaksi serah terima untuk memastikan semua perangkat tercatat dengan sequence diagram. Proses utama sequence diagram: 1. Login dan pendaftaran. Admin mengelola data, perangkat, dan peminjam di sistem. 2. Verifikasi dan serah terima. Admin memverifikasi perangkat, menyerahkan perangkat kepada peminjam, dan sistem memperbarui status perangkat. 3. Laporan monitoring. Sistem menghasilkan laporan transaksi yang dapat diakses oleh admin untuk monitoring. Struktur database. Fungsi utama sistem berdasarkan database yaitu 1. Manajemen dataset. Dataset disimpan di tabel aset termasuk kategori dan lokasi penyimpanan. Kedua, manajemen peminjam. Data peminjam dicatat di tabel data peminjam. 3. Pencatatan transaksi.
Transaksi peminjaman atau pengembalian perangkat dikelola di tabel TRX Asset. 4. Pelaporan dengan struktur ini, laporan transaksi peminjaman dapat dihasilkan dari data yang terkumpul di tabel-tabel terkait. Struktur ini mencerminkan sistem serah terima validasi dengan baik, mendukung pencatatan, validasi, dan pelaporan secara efisien. Relasi utama antar tabel. 1. Tabel aset memiliki relasi tabel aset untuk informasi kategori aset. 2. Tabel TRX aset menjadi penghubung utama antara tabel aset atau aset dan tabel data peminjam atau peminjam. 3. Tabel user menyediakan data pengguna untuk autentikasi dan akses sistem. Saya akan melanjutkan. Ini adalah tampilan daripada aplikasi UI UX yang telah saya buat sebelumnya. Ini ada tampilan halaman login. Yang kedua, halaman dashboard. Ini terdiri dari menu-menu antara informasi dari dashboard. Untuk halaman ketiga ada pendaftaran perangkat. Di sini ada kategori aset untuk mendaftarkan perangkat-perangkat dalam kategori aset. Ini adalah halaman pendaftaran karyawan peminjam. Ini adalah tampilan dari menu untuk mendaftarkan karyawan. Next. Yang kelima, ada tampilan halaman validasi. Ini untuk mendaftarkan atau memvalidasi perangkat-perangkat yang sudah didaftarkan. Ini ada halaman 6. Halaman peminjam dan pengembalian aset. Ini adalah untuk transaksi peminjaman dan pengembalian aset. Di dalam sini ada transaksi in dan transaksi out-nya. Nah, untuk yang ketujuh ada halaman laporan transaksi aset in out. Ini artinya ada laporan-laporan yang terdiri dari aset-aset yang telah dipinjam dan dikembalikan. Next, Bung Tony. Baik, dari hasil dan pembahasan, permasalahan utama adalah ketidakakuratan pencatatan manual rawan kesalahan. Nah, selanjutnya kurangnya transparansi dan pelacakan perangkat. Lalu proses manual memakan waktu dan tidak efisien. Selanjutnya tidak ada integrasi dengan sistem logistik lainnya. Adanya risiko kehilangan atau kerusakan data manual. Next. Usulan yang diusulkan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dalam proses serah terima handheld di DC Indomaret, solusi yang diusulkan adalah mengembangkan aplikasi serah terima handheld berbasis web menggunakan framework coding letter. Usulan solusi yang pertama, digital proses serah terima, sistem terpusat dengan database, fitur pelacakan dan rekam jejak, peningkatan efisien melalui otomatisasi, penerapan antarmuka pengguna yang ramah, laporan dan analisa data, panduan dan pelatihan pengguna aplikasi. Next. Ringkasan daripada aplikasi yang telah kita susun. Proses serah terima handheld secara manual di DC Indomaret menyebabkan ketidakakuratan pencatatan, inefisiensi waktu, dan kurangnya transparansi sistem manual rentan terhadap kehilangan data dan sulit dilacak, sehingga menghambat operasional logistik. Pengembangan aplikasi berbasis web menggunakan framework coding letter menjadi solusi untuk mengoptimalisasi proses serah terima handheld. Aplikasi ini memungkinkan pencatatan data secara real-time, pelacakan perangkat dengan rekam jejak yang jelas, dan menyediakan laporan yang struktur, sehingga implementasi aplikasi dapat meningkatkan efisiensi, meminimalkan kesalahan manual, dan mendukung transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan perangkat. Baik, itu saja yang dapat kami presentasikan. Atas kekurangan dan kesalahannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.